Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Sebagaimana yang telah diketahui, iri dan dengki merupakan sifat manusiawi yang sangat buruk. Jika sifat tersebut terpancar oleh mata seseorang, baik disengaja ataupun tidak, maka pandangan mata tersebut akan membawa dampak yang sangat negatif, terutama bagi orang yang dikenainya. Mata iri hati atau mata iblis adalah pandangan iri yang diyakini oleh banyak budaya dan kemampuannya untuk menyebabkan cedera atau nasib buruk bagi orang yang menjadi sasaran pandangan mata ini. Istilah ini juga mengacu pada kekuatan yang berasal dari orang-orang tertentu yang menyebabkan dengan sengaja melukai orang lain ataupun tidak disengaja sehingga dapat menyebabkan suatu kemalangan. Dalam Islam sendiri, pandangan mata ini disebut dengan al-ain. Mata jahat biasanya dapat memberikan suatu pengaruh terhadap seseorang tanpa mereka sadari. Dalam bahasa Persia dikenal sebagai luka karena mata, sizm aibet. Dalam bahasa Turki disebut dengan nazar. Dan di Afghanistan, ain dikenal sebagai chesem mura. Keyakinan ini telah menyebabkan banyak budaya mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, mulai dari penggunaan jimat-jimat, mantra-mantra, ataupun perjanjian dengan bangsa jin. Yang perlu diingat, hal-hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 tanda seseorang yang terkena pengaruh ain. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan pastikan lonceng dalam keadaan menyala, karena akan ada beberapa video baru, tentunya hanya dari channel ini. Badan menjadi kurus. Pada umumnya, bentuk tubuh yang ideal adalah aset yang sangat berharga bagi sebagian orang. Tapi bagaimana jika seseorang tersebut tiba-tiba menjadi sangat kurus? Hal ini bisa saja terjadi karena hasil pengaruh buruk dari ain. Seseorang yang terkena ain terkadang menjadi kurus dikarenakan nafsu makan yang hilang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya bayang-bayang pikiran yang sangat berat. Beban pikiran inilah yang menyebabkan badan menjadi kurus dan nafsu makan menghilang. Untuk kasus yang paling buruk, seseorang akan terlihat sangat kurus seperti kekurangan asupan gizi, padahal makanan yang dimakan itu sudah dinilai sangat mencukupi. Tubuh terasa panas. Orang yang terkena ain biasanya akan merasakan demam. Kondisi semacam ini biasanya dialami oleh anak-anak dan balita karena mereka masih rentan dan belum bisa membentengi dirinya sendiri dari beberapa interaksi di sekitarnya. Yang perlu diperhatikan, tidak semua orang yang terkena demam adalah orang yang terkena ain. Konsultasi kepada para ahli medis adalah langkah yang paling utama untuk dilakukan. Apabila tidak terjadi suatu perubahan yang signifikan, maka kemungkinan besar orang tersebut telah terkena ain. Untuk kasus yang paling buruk yang pernah terjadi adalah kejang-kejang, bahkan kematian. Sering mengantuk. Mengantuk pada umumnya adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya rasa capek, lelah, ataupun bosan. Tapi bagaimana jika seseorang merasakan rasa kantuk yang sangat berlebihan? Salah satu dampak ain adalah membuat seseorang menjadi tidak bersemangat dan memunculkan energi dan bayangan negatif. Hal inilah yang menyebabkan seseorang selalu merasa mengantuk, padahal ia awalnya adalah orang yang sangat bersemangat. Perselisihan. Keluarga adalah harta yang sangat berharga. Banyak sekali momen yang terukir di dalamnya. Memiliki keluarga yang harmonis adalah suatu dambaan bagi setiap seseorang. Tapi apa jadinya bila keluarga yang sudah harmonis itu tiba-tiba berubah? Hal ini terjadi dikarenakan hilangnya suatu keberkahan. Untuk kasus yang pernah terjadi antara lain permusuhan, perceraian, dan timbulnya konflik berkepanjangan, kesusahan dan kebingungan. Orang-orang yang terkena ain biasanya akan merasakan susah dan terlihat kebingungan. Pikiran yang tertekan dan bayang-bayang yang selalu menghantui akan membuatnya sering melamun disertai dengan tatapan kosong. Untuk kasus yang semacam ini, sangat erat sekali kaitannya dengan masalah mental. Solusi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konseling dan terapi mental yang dapat menumbuhkan semangat. Apabila tidak ada perubahan, maka si pelaku pelempar ain harus segera ditemukan. Untuk solusi terakhir bisa ditempuh dengan cara melakukan ruqyah syar'iyyah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah ciri-ciri lain dari orang yang terkena ain? Wallahu a'lam bishawab.